I've gone to her house and what's her name? Shanann Watts. Hey guys, my name is Shanann. I just want you to know a little bit of my story. I went through one of the darkest times of my life, and then I met Chris. And he's the best thing that has ever happened to me. My family's life better. Don't eat turtle! Don't eat turtle! I got you! Kedua anak itu dibuang ke dalam 2 tangki minyak terpisah di lokasi yang sama. Tubuh mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan, guys. Kedua tubuh anak-anak ini terendam minyak mentah. Hai, aku Angel Marcia. Selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali ini aku mau bahas tentang kasus yang sempat menggemparkan Colorado, Amerika pada tahun 2018, di mana ada sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan kedua putri mereka. Sang ibu sering membagikan foto-foto kebahagiaan mereka di sosial media. Mereka menciptakan keluarga yang ideal di mata masyarakat. Pada awalnya, semua tampak normal dan mereka hidup dalam kedamaian. Tetapi guys, pada malam itu, kedamaian itu pun hancur, meninggalkan rasa takut dan kebingungan. Bagaimana bisa sebuah keluarga yang tampak bahagia berakhir dalam tragedi yang mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Keluarga Watts, yang terdiri dari Chris Watts, Shanann, dan 2 anak mereka, Bella and Celeste. Sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, kehidupan keluarga ini tampak sempurna. Shanann seorang ibu yang pekerja keras dan penuh cinta. Dia sering membagikan kebahagiaan mereka di media sosial. Dia selalu memamerkan foto-foto keluarga mereka bersama suami dan kedua anak mereka yang lucu-lucu. Semua orang yang melihat pastinya berpikir, ini keluarga yang sempurna. Nah, sedangkan suaminya, si Chris ini, meskipun lebih pendiam dan tidak aktif di media sosial seperti istrinya, dia tetap terlihat suami yang penyayang dan ayah yang penuh perhatian. Banyak teman-teman Shanann yang percaya bahwa mereka adalah pasangan yang bahagia dan stabil tanpa ada masalah besar. Shanann Catherine Watts adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia menyelesaikan sekolahnya di New Jersey, dan setelah itu dia mulai bekerja di bidang pemasaran. Nah, dia juga sangat sukses dalam pekerjaannya guys, dan dia juga ikut membantu perekonomian keluarga mereka. Nah, selain bekerja di luar rumah, Shanann juga menjalin banyak hubungan dengan orang-orang yang kemudian menjadi teman-teman dekatnya. Karakternya yang bersemangat dan positif membuatnya sangat dicintai oleh teman-temannya. Nah, jadi guys, si Shanann ini tuh mempunyai sifat yang ekstrovert. Nah, berbeda dengan suaminya, Christopher Lee Watts. Chris tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan selalu dikenal sebagai orang yang pendiam dan ramah. Chris dibesarkan dalam keluarga yang cukup teratur dan harmonis. Banyak orang yang mengenalnya akan berkata bahwa dia adalah pria yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi guys, dia tuh bukan orang yang banyak bicara, dan dia selalu berusaha menjaga citra sebagai pria yang tidak memamerkan masalah pribadinya kepada orang lain. Ketika dia dewasa, dia pindah ke Colorado, di mana dia bekerja sebagai operator pengeboran minyak di sebuah perusahaan energi besar, di Anadarko Petroleum. Jadi si suami istri ini mempunyai sifat yang berbeda guys. Si istri ekstrovert, sedangkan si suami mempunyai sifat introvert. Shanann dan Chris pertama kali bertemu pada tahun 2010 lewat teman-teman mereka. Awalnya mereka cuma berteman, ngobrol-ngobrol biasa, ya nggak ada yang spesial lah. Nah, meskipun mereka mempunyai sifat yang bertolak belakang, mereka berdua ini merasa chemistry antara mereka mulai terasa dan semakin kuat. Pada akhirnya, pada tahun 2012 mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka menjadi titik awal bagi kehidupan yang penuh harapan dan impian besar. Mereka mempunyai 2 anak perempuan yang bernama Bella Mary Watts yang lahir pada tahun 2013 dan Celeste Catherine Watts yang lahir pada tahun 2015. Dan mereka juga ternyata sudah mulai merencanakan untuk menambah anak ketiga dalam keluarga mereka. Namun meskipun hidup mereka tampak sempurna, ada hal-hal yang mulai berubah dalam hubungan mereka. Sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Ketegangan mulai muncul meskipun mereka berusaha keras untuk menjaga keluarganya tetap bahagia. Ketegangan itu terus berlanjut guys, sampai pada malam tragedi terjadi. Pada pagi hari tanggal 13 Agustus tahun 2018, Shanann yang sedang hamil anak ketiga mereka
tidak dapat dihubungi oleh temannya yang bernama Nicole Atkinson. Nah ternyata guys, Shannon dan Nicole baru saja kembali dari perjalanan bisnis di Arizona yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus. Shannon sampai di rumahnya di Colorado itu sekitar jam 2 pagi. Nah si Shannon ini tuh dikenal sebagai orang yang sangat terbuka dan komunikatif guys. Jadi membuat sahabatnya Nicole tuh semakin khawatir. Nah sahabatnya ini mulai merasa sangat cemas dan memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Watts sekitar pukul jam 12 siang. Nah pada saat itu Chris Watts tidak ada di rumah. Setelah mengetuk pintu dan tidak mendapatkan jawaban, Atkinson semakin panik. Dia melihat bahwa mobil Shannon masih terparkir di depan rumah, lengkap dengan barang-barang pribadi termasuk ponselnya. Dia langsung menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Shannon dan kedua anak mereka Bella dan Celeste hilang. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap keluarga Watts dan memeriksa semua kemungkinan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2018, sehari setelah keluarga Watts dilaporkan hilang, polisi melakukan penggeledahan di rumah mereka di Colorado. Penggeledahan ini menjadi titik awal penyelidikan yang lebih mendalam lagi. Tim penyelidik mencurigai bahwa Chris Watts terlibat dalam hilangnya Shannon dan dua anak mereka. Akhirnya polisi melakukan penggeledahan di rumah itu. Mereka mencari petunjuk atau bukti yang bisa membantu mereka menemukan keberadaan Shannon dan anak-anaknya. Polisi mulai mencari barang-barang pribadi atau jejak yang mungkin tertinggal atau bukti lain yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Nah, saat itu si Chris ini tuh sangat kooperatif guys dan memberikan izin penuh untuk polisi melakukan penggeledahan di rumahnya. Namun, meskipun dia tampak membantu, ada hal-hal yang mulai mencurigakan bagi pihak polisi yang akhirnya membawa mereka pada kecurigaan besar terhadap Chris. Ketika polisi memeriksa rumah keluarga Watts, mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas, seperti darah atau kerusakan di rumah. Jadi rumah itu tuh bersih guys. Semua tampak rapi dan teratur, dan tidak ada yang mencurigakan dari luar. Tetapi guys, ada beberapa petunjuk yang sangat mencurigakan. Mobil Shannon masih terparkir di rumah. Ini sangat aneh, karena Shannon baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya yang seharusnya tidak meninggalkan rumah tanpa mobil atau barang-barang penting. Yang kedua, ponsel Shannon ditemukan di rumah. Padahal Shannon itu dikenal dengan orang yang sangat terhubung dengan teman-temannya dan keluarganya melalui ponsel. Jadi tuh kayak Shannon tuh gak bisa lepas dari ponsel lah. Dia tuh selalu update atau selalu memberikan kabar atau sering bertanya keadaan ya seperti itulah. Jadi tidak biasa kalau dia meninggalkan ponselnya begitu saja. Nah yang ketiga, tidak ada jejak keberadaan Shannon atau anak-anaknya. Ketika polisi memeriksa rumah, mereka tidak menemukan petunjuk bahwa mereka telah pergi atau melakukan perjalanan. Jadi kesimpulan polisi, keluarga ini tuh hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Nah, polisi mulai mencurigai nih guys cerita Chris Watts yang tidak konsisten. Sebelumnya Chris mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya dan dia mengaku tidak terlibat dalam hilangnya mereka. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal-hal yang tidak cocok dengan cerita yang dia sampaikan. Chris juga sempat melakukan wawancara di televisi dan menunjukkan sikap yang sangat mencurigakan guys. Para tetangga juga mulai curiga guys. Di depan kamera dan di hadapan polisi, dia tampak cemas dan memohon agar orang-orang membantu mencari keluarganya. Tetapi sikap sehari-harinya itu tidak sesuai dengan seseorang yang baru saja kehilangan istri dan anak-anaknya. Jadi banyak yang melaporkan bahwa Chris ini tampak terlihat tenang untuk orang yang sedang menghadapi situasi seperti ini. Tim penyelidik semakin dalam menggali kasus ini guys. Polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti penting. Mereka memeriksa rekaman-rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah itu dan data-data lainnya yang bisa membantu mereka melacak kapan dan bagaimana keluarga Watts hilang. Salah satu yang sangat mencurigakan adalah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas Chris yang tidak cocok dengan cerita yang dia sampaikan tentang malam itu. Jadi si Chris ini kan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi rekaman itu menunjukkan bahwa dia ada di rumah saat-saat yang sangat kritis guys. Yang semakin memperkuat kecurigaan polisi. Nah jadi selama penggeledahan dan penyelidikan lebih lanjut, polisi ini mulai berpikir bahwa Chris ini tuh mengetahui lebih banyak dari apa yang dia ceritakan. Ketidaksesuaian dalam cerita dan perilakunya membuat polisi semakin yakin nih bahwa dia terlibat dalam hilangnya keluarganya. Kemudian
Polisi mengajukan permintaan tes poligraf kepada Chris. Dan Chris menyetujui karena ya pikirnya dia tuh bisa mengelabui lah tes itu. Tapi guys, ini kesalahan fatal pertamanya. Chris duduk di ruangan kecil dengan kabel menempel di dada dan di jarinya. Detak jantung, pernapasannya, tekanan darahnya semua dimonitor. Seorang ahli poligraf yang bernama Tammy Lee kemudian memulai tes itu dengan lembut. Oke Chris, pertanyaan sederhana. Apakah kamu tahu di mana keluargamu sekarang? Chris menjawab, tidak. Apakah kamu melukai mereka dengan cara apapun? Chris pun menjawab, tidak. Tapi kalian tahu guys, mesin berkata lain. Tammy menatap Chris dengan berkata dengan suara pelan, Chris, ini bukan sekedar gagal. Kamu tahu sesuatu dan kami tahu kamu berbohong. Tim penyelidik langsung menggiring dia ke ruang interogasi. Tim penyelidik yang bernama Tammy dan Graham ini tuh mereka pintar guys. Mereka mulai mempermainkan emosi Chris. Sesampai di ruangan itu, mereka tidak langsung menuduh Chris, kamu sebagai pembunuh, tidak. Sebaliknya guys, mereka memberi jalan keluar atau lebih ke main mental gitulah, mempermainkan psikologi si Chris ini. Tammy berkata, Chris, kami tahu kamu bukan monster. Kami yakin ada alasan atau mungkin kamu hanya bereaksi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Shannon dan kamu kehilangan kendali pada malam itu. Kita bisa bantu Chris, tapi kamu harus jujur. Kamu ingin dicap sebagai yang jujur atau sebagai pembohong yang pengecut? Kalian tahu guys, pada saat itu si Chris langsung kena mental. Chris pun langsung diam dan kemudian berkata secara pelan, kalau aku cerita, bolehkah aku bicara dengan ayahku dulu? Dan kemudian tim penyelidik langsung membawa ayahnya yang bernama Ronnie itu masuk ke dalam ruangan. Disitulah semuanya runtuh guys. Chris membisikkan sesuatu yang bahkan membuat ayahnya sendiri terdiam. Shannon membunuh anak-anak dan aku membunuh dia karena itu. Nah itu versi pertama dari pengakuan Chris guys. Tapi ya guys ya inget ya, tim penyelidik gak langsung percaya guys. Mereka masih berusaha membiarkan Chris tenggelam dalam rasa bersalahnya. Tammy kembali melontarkan pertanyaan. Chris, kalau kamu sanggup mengakui sebagian, kamu pasti bisa mengakui semuanya. Kemudian Chris diam. Nafasnya mulai tak teratur, wajahnya menunduk. Tammy sang penyelidik wanita ini langsung mendekatkan kursinya dan berkata dengan suara pelan. Chris, tolong. Anak-anakmu, mereka layak mendapatkan kebenaran. Dan disitulah perlahan dinding pertahanan Chris runtuh guys. Dia menatap ke bawah, dia melihat tangannya sendiri. Tangan yang sebelumnya menggenggam jari-jari kecil putrinya, kini menjadi senjata yang menghancurkan semuanya. Chris menghela nafas guys, lalu berkata pelan, Shannon tak membunuh anak-anak itu. Aku yang membunuh mereka. Akhirnya Chris mengaku dan menceritakan kronologi kejadian pada malam hari itu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, Chris mengaku bahwa dia membunuh Shannon setelah terjadi pertengkaran besar antara mereka. Menurut Chris, hubungan mereka sudah lama bermasalah dan Shannon sudah merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi berjalan dengan baik. Shannon merasa bahwa Chris tidak lagi mencintainya dan pertengkaran malam itu mencapai titik puncaknya. Chris mengaku nih guys, bahwa pagi itu Shannon baru pulang dari perjalanan bisnis. Mereka sempat bertengkar di ranjang, dan si Shannon ini menuduh kalau Chris itu berselingkuh. Marahlah si Chris ini, emosinya lah dia. Tidak terkendalikan lagi marahnya, akhirnya si Chris ini tuh mencekik Shannon di atas ranjang. Shannon tidak bisa memberontak, dan akhirnya Shannon meninggal di atas ranjang itu. Sementara itu Bella dan Celeste, anak-anak mereka, berada di kamar sebelah. Dan mereka masih percaya bahwa ayah mereka akan membuat sarapan pagi untuk mereka. Tapi apa guys yang mereka dapatkan? Kisah horor yang tak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Chris membawa tubuh Shannon ke mobil kerjanya. Kemudian dia pergi ke kamar anak-anaknya. Bella dan Celeste tidak tahu apa yang terjadi pada ibu mereka. Lalu Chris mengajak anak-anak itu duduk di kursi belakang. Nah saat di dalam mobil, Bella tuh bertanya, ada apa dengan mami? Chris pun hanya diam. Dan sesampai di lokasi kerja, Chris mencekik kedua anaknya satu persatu di dalam mobil. Chris membunuh Celeste terlebih dahulu, lalu dilanjuti oleh Bella. Ih gila ya si Chris ini, tega loh dia bunuh anaknya. Habis dipeluk-peluknya lah anak ini, terus malamnya tuh dibunuh, ya ampun. Polisi kemudian mulai menggali lebih dalam lagi untuk mencari tahu apa motif
Chris untuk melakukan perbuatan keji ini. Melalui serangkaian wawancara dan bukti yang ditemukan serta pengakuan Chris sendiri, akhirnya terungkap motif yang sangat mengejutkan di balik perbuatannya. Salah satu motif utama yang terungkap adalah hubungan gelap yang dijalani Chris dengan seorang wanita yang bernama Nicole Kessinger. Ternyata di awal tahun 2018, Chris ini mulai menjalani hubungan gelap dengan seorang wanita yang bernama Nicole. Mereka bertemu di tempat kerja mereka di Anadarko Petroleum. Nah, di saat yang sama, pernikahan Chris dan Shannon sudah mulai ikut bermasalah, meskipun masih banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik layar. Nicole mengaku bahwa hubungan mereka mulai semakin serius. Chris mulai mengeluh tentang pernikahannya yang tidak lagi memuaskan. Dan si Chris ini merasa semakin terjebak. Nicole memberikan dukungan emosional yang dia rasa sangat dibutuhkan oleh Chris. Chris sering menggambarkan bahwa dia merasa tertangkap dalam pernikahannya dengan Shannon, dan dia semakin berharap untuk bisa memulai kehidupan baru dengan Nicole. Selama berjalannya waktu, Nicole mulai percaya nih bahwa hubungan mereka tuh menjadi lebih serius. Chris berjanji akan meninggalkan Shannon dan membangun hidup bersama Nicole. Perasaan terjebak yang dirasakan si Chris itu semakin mendalam guys, dan keinginannya untuk bebas dari pernikahannya itu membuatnya semakin mendekati keputusan tragis yang akhirnya dia ambil. Oh ya guys, selain perselingkuhan Chris dengan Nicole, ternyata ada motif lain yang membuat Chris nggak tahan sama pernikahannya dia ini. Chris merasa tertekan dengan citra keluarga yang dibangun oleh Shannon. Chris mengaku bahwa citra yang dibangun oleh istrinya itu sangat berbeda dari kenyataan. Meskipun mereka tampak seperti keluarga ideal di luar, hubungan mereka penuh dengan ketegangan dan kebohongan. Penemuan mayat Shannon pada tanggal 15 Agustus tahun 2018. Polisi mulai menindaklanjuti pengakuan Chris dengan mengunjungi lokasi pengeboran minyak tempat Chris bekerja, dan mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan guys. Setelah Chris mengaku bahwa dia membuang tubuh Shannon ke dalam sebuah tangki minyak besar di lokasi pengeboran, polisi mengikuti arahan Chris dan pergi ke tempat itu. Dan akhirnya guys, polisi menemukan tubuh Shannon yang sudah dalam keadaan sangat mengenaskan dan tak manusiawi. Shannon yang saat itu sedang hamil anak ketiga ditemukan terbungkus dalam keadaan tanpa nyawa. Tubuh Shannon terendam dalam cairan minyak mentah di sebuah lokasi yang sangat terpencil dan terisolasi. Kondisinya benar-benar sangat mengerikan guys, dan ini menjadi konfirmasi pertama atas pengakuan Chris mengenai pembunuhan terhadap istrinya. Pada keesokan harinya, tanggal 16 Agustus tahun 2018, polisi kembali mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Chris. Chris mengungkapkan bahwa dia mencekik kedua anak tersebut lalu membuang tubuh mereka ke dalam 2 tangki minyak terpisah di lokasi yang sama. Tim penyelidik akhirnya menemukan mayat Bella dan Celeste dalam 2 tangki minyak yang terpisah. Kedua anak itu ditemukan dalam kondisi yang sangat tragis dan mengenaskan. Tubuh kedua anak-anak ini tenggelam dalam minyak mentah. Tubuh mereka sulit dikenali karena terendam dalam cairan berbahaya tersebut. Penemuan mayat Shannon dan kedua anaknya semakin memperkuat bukti bahwa Chris Watts memang telah melakukan pembunuhan terhadap keluarganya. Pengakuannya tentang cara dan tempat dia membuang tubuh mereka menjadi bukti kunci dalam penyelidikan. Sekarang kita masuk ke penangkapan Chris Watts. Setelah pengakuan Chris pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, dia dihadapkan oleh berbagai banyak pertanyaan terkait tindakannya itu. Pada tanggal 16 Agustus, dia secara resmi ditangkap oleh pihak kepolisian dan didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Chris resmi ditangkap dan dijebloskan ke Weld County Jail di Colorado. Pada tanggal 6 November tahun 2018, Chris mengajukan banding atau kesepakatan pembelaan, di mana dia mengaku bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, jaksa penuntut setuju untuk menghindari hukuman mati. Sebagai gantinya, Chris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, proses persidangan berakhir tanpa adanya perdebatan panjang di pengadilan. Pada tanggal 19 November tahun 2018, Chris Watts dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, yang berarti dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa ada peluang untuk keluar. Setelah vonis dijatuhkan, orang tua Shannon yang merasa sangat kehilangan putri dan cucu-cucu mereka menyampaikan rasa marah dan penyesalan mereka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Chris. Mereka berharap agar keadilan ditegakkan dan hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan keadilan bagi korban. Nah guys, di dalam kasus ini aku sudah ngumpulin
fakta-fakta menarik untuk kita bahas bersama. Yang pertama, setelah membunuh keluarganya dan menyembunyikan jasad mereka, Chris sempat duduk di mobil dan memutar lagu yang berjudul Battery yang dibawakan oleh Metallica. Lagu ini bercerita soal kekerasan dan ledakan emosi. Ada yang menduga ini adalah bentuk perayaan setelah melakukan aksi kejam tersebut. Yang kedua, Nicole Kessinger sempat googling bagaimana rasanya menjadi istri pembunuh. Dan dalam hasil forensik ponselnya, ditemukan bahwa pacar si Chris ini sempat mencari topik yang agak ekstrim guys. Manakah yang lebih baik, menjadi istri dari pria kaya atau pria yang sudah berkeluarga? Bisakah kamu diadili karena menghapus pesan teks? Dan yang terakhir, bagaimana rasanya menjadi pacar atau istri seorang pembunuh? Nah, dari riwayat googlingnya itu, ini tuh memicu spekulasi bahwa dia tahu lebih banyak dari yang diakui ke polisi. Jadi tuh asumsinya polisi dan masyarakat itu kalau si Nicole ini tuh ikut serta dalam rencana pembunuhan keluarga Watts. Nah, meskipun hingga kini dia tidak terjerat hukum. Dan yang ketiga nih, Chris tetap berhubungan dengan keluarganya setelah ditangkap. Sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau misalkan Chris ini masih mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Tapi yang bikin herannya lagi guys, ibunya ini si Cindy Watts sempat membela Chris dan mengklaim bahwa si Shannon ini mengendalikan hidupnya si Chris. Nah, inilah yang menambah lapisan drama dalam konflik keluarga mereka. Dan yang keempat, Chris mengalami mimpi buruk setiap malam di penjara. Dalam wawancara lanjutan tahun 2019 di dalam penjara, Chris mengaku nih bahwa dia kerap bermimpi tentang anak-anaknya dan Shannon. Mereka datang dalam mimpiku dan bertanya, kenapa aku melakukan itu? Dia mengklaim bahwa dia akan selalu hidup dalam penyesalan setiap hari. Dan yang kelima, Chris sempat googling cara membunuh sebelum kejadian tersebut. Di dalam histori googlingnya itu, ada kata-kata yang seperti ini, bagaimana rasanya dibekap, berapa lama tubuh bisa ditemukan dalam minyak. Ini menunjukkan guys bahwa meskipun dia mengaku impulsif, ada indikasi bahwa dia memikirkan ini tuh sebelum kejadian. Nah, yang keenam, Chris awalnya ingin kabur dan memulai hidup baru dengan si Nicole ini pacarnya. Ia bahkan sudah mulai merencanakan keuangan dan mencari rumah baru. Namun dia sadar guys, perceraian akan terlalu mahal dan bisa menghancurkan citranya di depan masyarakat. Jadi itulah mengapa dia mengambil jalan se-ekstrim ini. Dan yang ketujuh yang lebih gilanya lagi guys, surat-surat dari penggemar di penjara setelah kasus ini viral. Jadi guys, si Chris ini tuh mendapatkan ratusan surat dari penggemar perempuan yang tergila-gila padanya. Jadi si Chris ini tuh banyak aja fansnya guys. Bahkan tuh ada yang sampai ingin menikah dengannya. Yang kedelapan, Chris menunjukkan sikap aneh setelah kejahatan yang telah dia lakukan. Nah, jadi setelah Shannon dan anak-anak yang dilaporkan hilang, Chris ini tuh malah bersikap sangat tenang guys. Dia malah masak-masakan ringan, kirim pesan ke teman-temannya buat ngajakin makan malam, dan dia tuh tidak terlihat cemas, bahkan tertawa saat berbicara dengan tetangga. Ya jadi tetangga ini merasa curiga lah, jadi tetangga ini tuh banyak melapor ke polisi. Dan yang kesembilan, keluarga Shannon memutuskan untuk menguburkan Shannon dan kedua cucunya jauh dari Chris. Nama belakangnya pun tidak memakai nama Watts di batu nisannya. Dan yang terakhir ini lebih menyayat hati guys. Shannon bahkan telah memberikan nama untuk anak laki-laki yang sedang dikandungnya. Jadi guys, bayi laki-laki itu bernama Nicole Watts. Shannon sempat sangat excited soal kehamilan ini dan mengumumkan lewat video ke Chris. Dan kalian tahu guys apa respon Chris? Chris hanya merespon dengan reaksi yang datar guys. Seperti kayak dia tuh berpikir kayak, aduh, ini akan menjadi beban keluarga lagi. Itulah fakta-fakta menarik yang aku rangkum dan cukup penting untuk dibahas. Dari kasus Chris Watts ini mengajarkan kita banyak hal guys. Ketegangan dalam hubungan dan perilaku manipulatif bisa berujung pada tragedi yang gak terbayangkan. Banyak orang yang terkejut dan marah setelah tahu kalau ada orang yang tampaknya punya kehidupan bahagia dan sempurna, ternyata bisa melakukan tindakan kejam terhadap orang yang seharusnya dia cintai. Tragedi ini benar-benar mengguncang dunia guys. Karena nggak ada yang nyangka kalau di balik kehidupan yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata ada kegelapan yang sangat dalam. Kasus itu menyadarkan kalau kita harus memperhatikan tanda-tanda ketidakbahagiaan dalam hubungan. Kadang kita nggak sadar guys, atau malah abaikan perasaan-perasaan yang nggak enak. Padahal perasaan itu bisa berkembang jadi masalah yang jauh lebih besar. Bahkan bisa berujung pada kekerasan. Oke guys, sampai di ujung cerita aku tentang kasus keluarga Watts. Kalau kalian ada pendapat atau masukan tentang kasus ini, bisa kalian isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Bye-bye.